Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita dapat banyak analisis nih soal kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia BBRI ya untuk kuartal pertama 2025. Dan kayaknya headline-nya cukup bikin kaget ya, laba mereka turun. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba bongkar nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Terus, tekanan apa aja yang dihadapi BBRI? Dan kita lihat juga pilar strategi jangka panjang mereka kayak gimana. Oke, yuk kita mulai bedah. Jadi, poin utamanya nih, laba bersih BBRI itu kan turun ya, 13,9% dibanding tahun lalu. Jadi sekitar IDR 13,67 triliun. Apa sih biang keladinya nih? Iya, jadi penyebab utamanya itu ada lonjakan yang lumayan gede di biaya provisi, atau kalau bahasa teknisnya itu pencadangan kerugian kredit. Biayanya ini naik 14,6%, jadi sekitar IDR 12,64 triliun. Nah, yang menarik, ini tuh bukan sekedar reaksi biasa, tapi kayaknya langkah front loading yang disengaja gitu loh sama manajemen BBRI. Mereka ya terus terang aja mengakui kalau ada penurunan kualitas aset, terutama, nah ini dia, di segmen pinjaman mikro yang jadi andalan mereka itu. Makanya mereka milih naikin cadangan gede-gedean di awal tahun. Front loading. Jadi sengaja gitu ya, ambil beban lebih berat di depan. Kayak, minum obat pahit dosis tinggi sekarang, biar nanti sisanya lebih enteng, gitu ya. Iya, analoginya pas banget itu. Mereka ya bisa dibilang ngorbanin sedikit laba jangka pendek. Harapannya sih biar stabilitas jangka panjangnya kejaga. Dan mereka berharap ini udah jadi puncaknya biaya kredit buat tahun ini. Ya, ini jelas pertaruhan strategis lah dari manajemen. Pertaruhan ya. Kalau kita coba bandingin sama bank-bank gede lainnya, gimana posisi BBRI dengan langkah ini? Apa mereka juga ngalamin tekanan yang sama? Nah ini dia nih, di sini kontrasnya kelihatan jelas banget. Jadi pas laba BBRI turun, pesaing utamanya kayak Mandiri, BMRI, ya, terus BCA, BBCA, sama BNI, BBNI, itu malah melaporin pertumbuhan laba. Positif malah. Ini nunjukin kalau tantangan yang dihadapi BBRI ini agak spesifik ya, berkaitan erat banget sama fokus mereka yang gede di segmen mikro. Kita tahu kan segmen ini emang lebih rentan, lebih sensitif kalau ada gejolak atau mungkin perlambatan ekonomi gitu. Kelihatan juga di rasio kredit bermasalah mereka, NPL-nya itu naik ke sekitar 3,0%. Sementara bank-bank lain itu umumnya bisa jaga di 1-2%-an aja. Oke. Jadi segmen mikro ini kayak dua sisi mata uang gitu ya buat BBRI. Jadi kekuatan utama mereka, tapi di saat yang sama juga jadi sumber tekanan sekarang ini. Persis, itu dia. Kekuatan mereka kan ada di ekosistem ultramikro, UMI itu, yang gabungin BRI sama Pegadaian dan PNM. Gila itu jangkauannya, lebih dari 35 juta peminjam loh. Itu keunggulan kompetitif yang, susah banget disaingi. Tapi ya itu data kuartal ini nunjukin dinamika yang menarik. Pinjaman mikro di BRI-nya sendiri malah turun 2,9%. Tapi, nah ini, di sisi lain Pegadaian yang fokusnya banyak di gadai emas, itu malah melonjak 37,7%. Terus PNM yang pinjaman kelompok itu masih tumbuh 5,2%. Jadi ini kayaknya strategi yang cerdik ya, mengalihkan pertumbuhan ke anak perusahaan yang model risikonya secara inheren lebih rendah. Kayak gadai emas di Pegadaian kan lebih aman ya, sambil mereka terus usaha perbaiki kualitas aset di BRI induknya. Oke, strategi UMI ini jelas ya, penting buat kelola risiko di mikro. Tapi kan BBRI juga kita tahu gencar banget ngomongin digitalisasi ya. Gimana tuh peranannya dalam strategi jangka panjang mereka? Apalagi di tengah tekanan kayak sekarang. Betul, transformasi digital itu pilar fundamental lainnya. Aplikasi super mereka, BRI Mo, itu kan penggunanya udah lebih dari 40 juta sekarang. Banyak banget. Dan ini bukan cuma aplikasi buat transaksi biasa ya, tapi udah jadi mesin utama buat ngumpulin dana murah. CASA itu, giro tabungan. Sekaligus juga hasilin pendapatan dari biaya, fee-based income. Terus di belakang layar, mereka juga makin intensif pakai AI, kecerdasan buatan, lewat platform namanya BriBrain. Itu dipakai buat macam-macam. Analisis kredit biar lebih cepat dan tajam, efisiensi operasional, sampai manajemen risiko. Jadi mereka tuh lagi bangun model bank hibrida. Jaringan fisiknya tetap luas, nyampe ke pelosok-pelosok, tapi ya itu, diperkuat sama kemampuan digital yang canggih banget. Selain UMM sama digital, ada lagi nggak sih pilar lain yang jadi pegangan strategi jangka panjang mereka?
Ada satu lagi sih yang cukup kelihatan ya, yaitu komitmen mereka ke ESG, Environmental, Social, and Governance. Aspek lingkungan, sosial, sama tata kelola. Mereka laporin kalau 64% dari portofolio kredit mereka itu udah masuk kategori pembiayaan berkelanjutan. Ini kayaknya bukan cuma ikut-ikutan tren ya, tapi emang makin penting buat persepsi investor, buat manajemen risiko jangka panjang juga, bahkan bisa ngaruh ke akses pendanaan lo ke depannya. Oke, nah dengan semua dinamika ini nih, ada tekanan laba, ada strategi UMI, digitalisasi jalan terus, komitmen ESG juga ada. Gimana sih pandangan para analis soal prospek BBRI ke depan? Masih oke kah? Tantangannya cukup beragam ya, namanya juga pasar ya. Manajemen BBRI sendiri sih mereka tetap pegang target kinerja buat setahun penuh. Tapi banyak analis lihat target buat neken biaya kredit, KOC itu ke level 3,0 sampai 3,2%, wah itu bakal menantang banget. Secara kuartal 1 aja angkanya udah lumayan tinggi kan, di 3,5 sampai 3,8%. Di sisi lain karena harga sahamnya agak tertekan, valuasinya jadi kelihatan lebih menarik nih. Ada analis yang bilang PBV-nya sekarang di sekitar 1,8 kali. Mungkin ini udah mencerminkan sebagian risiko yang ada ya. Jadi pertanyaannya sekarang gini, ini penurunan kinerja cuma sementara aja, siklikal gitu karena kondisi ekonomi, atau jangan-jangan ada isu struktural yang lebih dalam? Kuncinya ya kita mesti lihat data KOC sama NPL di kuartal-kuartal berikutnya nanti. Mayoritas analis sih kayaknya masih rekomendasi beli, tapi suara yang bilang tahan juga udah mulai kedengeran. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, BBRI ini lagi ada di fase yang lumayan menantang lah ya. Karena tekanan di bisnis intinya, si segmen mikro itu, kelihatan jelas di laba kuartal satunya yang turun. Tapi mereka nggak diam aja. Ada langkah proaktif lewat pencadangan yang gede tadi, sambil terus ngandelin kekuatan ekosistem UMI dan percepatan digitalisasi. Itu jadi fondasi jangka panjangnya. Jadi kayak pertarungan antara tekanan jangka pendek sama visi strategis jangka panjangnya mereka. Gitu ya. Betul sekali, persis gitu. Dan ini jadi membawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda semua renungkan lebih lanjut. Kinerja BBRI ini kan bisa dibilang cerminan langsung dari denyut nadi ekonomi akar rumput di Indonesia ya. Nah, mengingat keterikatan yang kuat banget ini, menurut Anda nih selain strategi internal yang udah dijalankan BBRI, adakah mungkin perubahan atau dukungan eksternal, entah itu dari sisi kebijakan pemerintah atau faktor lain, yang mungkin diperlukan gitu untuk memastikan ketahanan jangka panjang segmen usaha mikro. Segmen yang jadi tulang punggung ekonomi kita sekaligus ya nasabah utamanya BBRI ini. Nah ini sesuatu yang menarik buat kita pikirkan sama-sama, dampaknya ke depan gimana.